Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas sebuah kisah tentang 12 orang yang didoakan oleh malaikat. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, berikut golongan-golongan yang didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim 469. Golongan yang ketiga ialah orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam salat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari Barrah bin Azib. Yang keempat, orang yang menyambung saf salat berjamaah, tidak membiarkan kosong di dalam saf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkannya dari Aisyah. Yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah, Sahih Bukhari 782. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat dan berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat selama ia belum batal wudu'nya. Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 8106. Yang ketujuh ialah orang-orang yang melakukan salat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat salat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga salat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka pun menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka sedang mereka sedang melakukan salat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 9140. Golongan yang kedelapan ialah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan.
Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Sahih Muslim 2733. Yang kesembilan, orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak," dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang pelit ataupun bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. Golongan yang ke-10 ialah orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib Al-Musnad 754. Yang ke-12, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, itulah 12 golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Semoga kita bisa mendapatkan keuntungan ini di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.